bidang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan blok silinder. Selanjutnya kita siapkan alatnya. Yang pertama adalah kita melakukan persiapan untuk melakukan pengukuran kerataan dari blok silinder. Ya, kita bisa menggunakan water pass, ya, atau bisa juga menggunakan mistar baja yang lurus, yang rata. Kemudian kita juga perlu menyiapkan fuller gauge atau filler gauge, ya, digunakan untuk mengukur atau melakukan pemeriksaan celah, ya, dari kerataan si blok silinder. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari ketirusan dan keovalan. Alat yang digunakan adalah ada vernier caliper, jangka sorong, untuk melakukan pengukuran awal yaitu berapa silindernya. Kemudian kita siapkan alat yaitu mikrometer dengan ukuran 75 sampai 100 mm. Selanjutnya ada dial bore gauge, ya, dial bore gauge digunakan untuk melakukan pengukuran dari ketirusan. Oke, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan blok silinder. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dari blok. Oke, bagaimana sih cara melakukan pengukuran kerataan blok silinder? Yang pertama, kita ukur arah lurus sini, ya, 1, kemudian arah lurus sini 2, kemudian arah sebaliknya 3, dan terakhir 4. Itu adalah prosedur cara melakukan pengukuran atau pemeriksaan kerataan dari blok silinder. Oke, kita langsung saja kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita menggunakan vernier fuller gauge, ya. Kita gunakan filler gauge. Kalau memang ada yang celah yang masuk dengan ukuran 0,05, berarti si silinder gauge, si blok silinder tersebut tidak rata, sedikit ada terjadi kebengkokan. Nah, ini masuk, jadi ukurannya ini masuk 0,05, ya. Kita ukuran yang berikutnya, kita lihat apakah ada yang terjadi kebengkokan. Kalau ada yang terjadi kebengkokan berarti filler gauge ini masuk. Di sini ada yang masuk, ya. Ukuran 0,05. Selanjutnya posisi pinggir. Sama 0,05. Oke, di kanan. Selanjutnya bisa saja kita ukur cara sumbu X, ya, apakah nanti di tengah-tengah terjadi kebengkokan atau tidak. Nah, di sini ada sedikit, ya, kebengkokan. Masuk. Itu bagaimana cara melakukan pengukuran pemeriksaan dari kerataan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran keovalan dan ketirusan dari blok silinder, ya. Bagaimana cara melakukan pengukurannya, ya, untuk mencari ketirusan dan keovalan atau hasil keausan dari blok silinder. Yang pertama, langkah pertama adalah kita mengukur diameter dari silinder, ya. Menggunakan apa? Menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Kita ukur diameternya terlebih dahulu.
kita kunci. Oke, hasil yang didapatkan adalah 80,25 ya, 80,25. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hasil dari vernier caliper, kita akan menentukan panjang dari replacement bolt ini ya. Karena tadi kita hasilnya adalah 80,25, maka kita menggunakan replacement boltnya yang ukuran 80 mm ya, ukuran 80 meter dengan ring 20 mm ya. Maksimal itu melebihi dari ukuran 1 mm dan di bawah berarti 1 mm juga. 10 mm, sorry ya, 10 mm. Selanjutnya kita pasang ya. Oke, setelah kita pasang, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ya. Pengukuran dilakukan sebanyak 6 kali. Yang pertama adalah sumbu X 1 paling atas kira-kira 10 ya, 10 mili. Kemudian di tengah-tengah sumbu X2 dan yang bawah adalah sumbu X3. Selanjutnya kita juga melakukan pengukuran dengan sumbu Y, sama seperti sumbu X, Y1, Y2, sama yang paling bawah adalah Y3. Oke, kita ukur sumbu X1 dulu. Kita lihat ya. Kita melakukan pengukuran sumbu X1 ya. Kita gerak-gerakan ke kanan dan ke kiri sampai didapat ukuran yang paling besar. Nah, paling besar adalah 2,86 ya, 86. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengukuran, hasilnya adalah kita kalibrasi menggunakan vernier caliper, menggunakan micrometer. Kita lakukan diameter ini, kalibrasinya adalah sampai kepada ukuran yang tadi kita baca. Kita putar sampai dengan ukuran yang terakhir kita baca. Yaitu 2,86. Oke, kalau sudah, kita baca hasil dari micrometer. Hasilnya adalah 80,50 mm. Setelah itu baru kita catat di sumbu X, yaitu 80,50 mm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran sumbu X2. Prosesnya sama ya, prosesnya sama kayak tadi. Yang pertama, posisi di tengah, X2 posisi di tengah, kita gerakan ke kanan dan ke kiri ya, ke kanan dan ke kiri. Kita gerakan ke kanan ke kiri sama persis dengan cara melakukan pengukuran di sumbu X1. Gerakan ke kanan ke kiri, kita ambil nilai ukur yang paling besar, yaitu 81,88. Selanjutnya kita lakukan pengukuran ke mikrometer lagi, dikalibrasi lagi. Sampai didapat pengukuran yang sesuai dengan awal tadi, yaitu 1,88.
Oke, setelah ketemu kita lakukan pengukuran di mikrometernya. Hasilnya adalah 80,49 mm. Selanjutnya kita catat di buku ya X2 80,49 mm. Dan selanjutnya untuk semuanya ya, kita akan melakukan pengukuran dari mulai sumbu X1, sumbu X2, sumbu X3, Y1, sumbu Y2 dan sumbu Y3. Nah, baru terakhir nanti kita akan menghitung berapa keovalan dan ketirusannya. Oke, setelah tadi kita lakukan pengukuran dari mulai sumbu X1, sumbu X2 dan sumbu X3 sudah didapatkan hasilnya, yaitu ukuran sumbu X1 80,50, X2 80,49 mm, X3 80,49 mm. Adapun Y1 80,51 mm, Y2 80,48 mm, Y3 80,49 mm. Selanjutnya kita akan menghitung berapa keovalan dan ketirusan dari blok silinder tersebut dengan rumus keovalan, yaitu X1 dikurangi Y1, X2 dikurangi Y2, X3 dikurangi Y3. Sedangkan untuk ketirusan itu X1 dikurang X2, X2 dikurang X3, dan Y1 dikurang Y2, Y2 dikurang Y3. Maka didapatkan hasilnya adalah keovalannya adalah yang pertama 0,01, yang kedua 0,02, yang terakhir yang ketiga adalah 0,03. Jadi didapatkan nilai keovalannya adalah 0,01 mm. Sedangkan ketirusan sendiri dengan menghitung berdasarkan rumus yang di atas, yaitu 80,50 mm dikurangi 80,49, hasilnya adalah 0,01, dan nilai paling besar dari angka tersebut adalah 0,02 mm. Maka dapat disimpulkan ketirusannya adalah 0,02 mm. Keovalannya 0,01 meter. Nah, hasil dari kesimpulan ini atau hasil dari pengukuran ini, kesimpulannya adalah diameter dari blok silinder ya belum mengalami keausan, karena batas limitnya adalah 0,02 mm sesuai dengan buku manual books. Ya, sesuai dengan batas manual booknya, yaitu limit kausanya adalah 0,2 mm. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran dan pemeriksaan blok silinder, dari mulai mengukur kerataan blok silinder sama mengatur keausan ya, yaitu ketirusan dan keovalan blok silinder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.